Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 448. Melanjutkan cerita sebelumnya. Suyu memandang Tan Yun dan mengangguk. Dia tahu bahwa dengan kekuatan 4 orang Tan Yun di depannya, jika dia ingin melukai dirinya sendiri, dia tidak punya kesempatan untuk hidup. Tentu saja, dia secara tidak sadar berpikir bahwa Tan Yun, yang mengaku sebagai pemimpin Huang Fu Shengzong, tidak menipu dirinya sendiri. Ayah mertua, sekarang tutup matamu dan rileks. Tan Yun memberitahunya. Ya, Suyu menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Bang! Tan Yun menepukkan telapak tangan kanannya di dadanya. Dalam kekhawatiran dan tensioner, Tan Yun memuntahkan seteguk darah. Memori reinkarnasi tabu, pengorbanan. Tan Yun menutup matanya dan melepaskan kesadaran roh untuk menutupi darah dalam kehampaan. Darah melayang di udara di bawah kendali kesadaran roh. Kemudian, darah secara ajaib mulai menggeliat, dan untaian sutra seperti darah terpisah dari goyangan itu. Setelah beberapa napas, itu berputar di jalur misterius di kehampaan. Kecepatan berliku lebih cepat dan lebih cepat. Saya hanya bisa melihat bagian tengah dari untaian darah yang berkelok-kelok, dan 6 kata, tabu memori reinkarnasi, muncul. Ayah mertua, akan ada banyak fragmen memori yang mengalir keluar dari jiwamu nanti. Kamu mungkin sakit kepala yang membelah, tapi jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Setelah Tan Yun mendesak, dia mengeluarkan kata, pergi. Tiba-tiba, peta darah yang dibentuk oleh darah dalam kehampaan dicetak di dahi Suyu dan menghilang. Jika Anda dapat melihat ke dalam pikiran Suyu, Anda akan terkejut menemukan bahwa peta darah terbang ke kedalaman pikirannya, dan kemudian dibagi menjadi 10 dan dituangkan ke dalam 3 jiwa. Ah! Suyu mengirimkan teriakan yang menakutkan. Dia merasakan sakit kepala yang membelah dan berguling di perahu roh dengan kepala di tangannya. Jangan khawatir, ayah mertuaku akan baik-baik saja. Tan Yun berkata, menatap Xianer yang cemas, dan Taiyu dan Tailong. Pada saat berikutnya, Suyu merasakan semburan fragmen memori yang memancar dari lubuk jiwanya, memenuhi seluruh pikirannya. Setelah itu, fragmen memori itu secara otomatis menghasilkan memori kehidupan sebelumnya di benak Suyu. Suyu melihat bagaimana dia menjadi murid eksternal Huang Fu Shengzong di kehidupan terakhirnya. Saya melihat bagaimana saya menjadi murid gerbang suci langkah demi langkah. Dia juga melihat bahwa setelah ayahnya dan Taiyu turun tahta, dia menjadi pemimpin Huang Fu Shengzong dengan penuh kemuliaan. Dia juga melihat semua proses yang dia bayar untuk Huang Fu Shengzong setelah dia menjadi patriark, dan kelahiran bayi perempuannya dan Xianer. Dan ketika saya melihat diri saya sibuk berurusan dengan mata-mata lebih dari 2000 tahun setelah saya menjadi patriark, saya tiba-tiba mendengar berita kematian istri saya. Ketika dia berlari kembali ke kamar istrinya, dia melihat Tante Xianer meringkuk di depan tempat tidur, dan tubuh istri di tempat tidur itu dingin. Ah! Tiba-tiba, Suyu mengeluarkan suara kesedihan. Air matanya bergumam dan dia menangis, maaf, sepanjang waktu. Dia menangis, dan ingatan dunia masih muncul di benaknya. Ketika dia kehilangan istrinya, dia melihat Tan Yun, putra surga. Dia tumbuh melawan langit selangkah demi selangkah dari murid batin sampai dia naik patriark. Melihat orang lain menyamar sebagai Tan Yun dan membunuhnya. Akhirnya, gambar memori diperbaiki di area tengah Gunung Tianjing. Tan Yun melakukan seni tabu reinkarnasi, membantu dirinya sendiri dengan gumpalan jiwa yang tersisa dan membuka koridor reinkarnasi. Sejauh ini, memori terganggu. Suyu tahu seluruh prosesnya dan tahu bahwa dia telah membayar terlalu banyak untuk Huang Fu Shengzong. Suyu bangkit dengan gemetar dari perahu roh, dan jatuh berlutut di depan Taiyu. Air mata dan ingus mengalir ke mulutnya dan menangis, ayah, Sunger kembali. Kalimat ini membuat Taiyu menangis, nak.
Tahukah kamu, ayahku telah menantikanmu siang dan malam selama 22 tahun. Dan Taeyu membantu Suyu berdiri dan mereka saling berpelukan dengan air mata kebahagiaan. Kemudian, ketika Suyu melepaskan dan Taeyu, dan Taexianer melangkah maju dan menatap pria muda dan aneh itu. Akhirnya, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Reinkarnasi dan Tai Xuanzong tidak diragukan lagi bahagia. Dalam kehidupan terakhir, dia bekerja keras untuk sekte tersebut. Rambutnya putih dan hatinya hancur. Dalam kehidupan ini, Huang Fushengzong Tan Yun telah membantunya menenangkan perselisihan sipil dan menyelesaikan penyatuan. Dan ada dua ayah, dan seorang ibu yang mencintainya dalam hidup ini. Tan Yun melihat adegan mengharukan dari reuni ayah dan putrinya. Dia tersenyum dan menangis dan berpikir dalam hati, ayah mertua, ketika Yuner membantu Anda memenangkan Huang Fushengzong ke daratan hukuman surga, Yuner akan memberi Anda sekte Huang Fushengzong. Tan Yun tahu bahwa Huang Fushengzong masih akan menjadi milik Suyu di masa depan, dan dia akan pergi ke dunia peri dan dunia dewa untuk balas dendam pada saat itu. Sebelum ke tingkat eklosion, Tan Yun akan membantu Suyu membersihkan semua rintangan dan musuh. Pada saat yang sama, Tan Yun iri dengan kehidupan setelah kematian dan Tai Xuanzong dan dapat bertemu ayah dan putrinya di kehidupan sebelumnya. Melihat foto reuni mereka, Tan Yun agak sedih. Orang tua, kerabat, dan teman-temannya sebelumnya semuanya meninggal. Saya memiliki keterikatan sentimental dengan keluarga saya di dunia, tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu mereka lagi. Tidak ada yang lebih sedih di hati Tan Yun. Kemudian, Suyu bertanya tentang situasi Huang Fushengzong saat ini. Setelah mengetahui bahwa hanya dalam 22 tahun, Tan Yun menenangkan perselisihan sipil, membantai keluarga Jin yang menyerang, dan seterusnya, dia merasa lega dan bersemangat. Suyu, yang memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini, memiliki perasaan yang tak terpisahkan untuk kerabatnya di kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini. Jadi Suyu menyarankan agar dan Taeyu menemaninya kembali ke kampung halamannya saat ini, dan kemudian menghubungkan orang tua dan kerabatnya ke Huang Fushengzong. Dan Taeyu setuju dengan cepat. Kemudian, Suyu memimpin. Dan Taeyu meraih tangannya dan terbang ke kampung halamannya di udara. Tan Yun dan Taexianer mengikuti. Dan Tailong mengikuti pengurus rumah tangga Liu yang koma di akhir. 2 hari kemudian, mereka datang ke kampung halaman Suyu dan bertemu dengan keluarga Suyu. Ketika orang tua Suyu tahu bahwa putra satu-satunya adalah reinkarnasi dari penguasa lama Huang Fushengzong, mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kemudian, mereka perlahan menerima kenyataan bahwa putranya memiliki ayah, paman kedua, putri dan menantu laki-laki di kehidupan sebelumnya. Pada titik ini, tidak sulit untuk membayangkan bahwa keluarga Su, keluarga kecil di kota terpencil dinasti Huangfu, pasti akan tumbuh seiring waktu, dan bahkan membubung ke langit. Dalam sekejap mata, 6 hari kemudian, Suyu ingin seluruh keluarga bergabung dengan Huang Fushengzong dengan dirinya sendiri, tetapi orang tua Suyu akhirnya memutuskan untuk tidak pergi. Ketika Suyu pergi, orang tuanya memeluk dan Taeyu dengan erat dan mengatakan kepadanya, "Jaga baik-baik putra kita." 2 hari kemudian, Tan Yun dan yang lainnya kembali ke Huang Fushengzong. Tan Yun segera mengirim 5 leluhur penegak hukum untuk mengambil alih keluarga Su dan membantu keluarga Su mengembangkan kekuatan mereka. Kemudian, Tan Yun mengumumkan berita reinkarnasi dari patriark lama ke seluruh sekte, dan meminta semua orang untuk pergi ke gunung kuno Huangfu untuk menyambut Suyu. Di atas gunung kuno Huangfu, di alun-alun Tiangong yang ditangguhkan, lebih dari 7 juta murid memandang Suyu di atas 9.999 langkah, bersemangat. Suyu menatap sekte yang familiar, pemandangan yang familiar, dan wajah yang familiar. Matanya dipenuhi air mata. Tan Yun berdiri di udara, menatap orang-orang, dan berkata sambil tersenyum, untuk menyambut patriark lama kembali. Patriark saya memutuskan untuk merayakan bersama, bersenang-senang selama 3 hari, dan mabuk. Dalam 3 hari berikutnya, semua orang berhenti minum dan benar-benar mabuk. Tan Yun berbaring miring di kursi, merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Dia tidak perlu khawatir bahwa musuh akan datang ke pintu.
Alasannya sangat sederhana, tidak ada yang bisa membuka pintu wilayah rahasia kecuali dia. Sekarang di pintu alam rahasia, Tan Yun telah mengatur susunan pertahanan tripod cincin 12 naga. Bahkan jika alam eklosion yang kuat datang, itu tidak akan bisa menghancurkannya dalam 20 atau 30 tahun. Oleh karena itu, Huang Fuseng Zong sekarang sekokoh emas. Bulan yang cerah ada di langit, dan cahaya bulan seperti air. Ledakan. Suara keras mendobrak pintu besar bergema di lapangan Tiangong, membangunkan banyak orang yang sedang tidur. Suara mendesing. Bayangan gelap melesat dari istana surgawi, melintasi langit malam dan muncul di gedung giok. Di depan Tan Yun, itu menjadi wakil komandan Song Huixin. Pada saat ini, Song Huixin terlihat sedikit aneh, tetapi terlihat serius. Seseorang telah menyerang. Tan Yun mengangkat alisnya dan bertanya. Laporkan kembali ke Master, tidak. Song Huixin berkata dengan jujur. Bukankah aku mengatakan bahwa jika tidak ada yang menyerang, jangan ganggu aku dalam 3 hari ini. Tan Yun sedikit tidak senang. Tuan, tenanglah. Song Huixin buru-buru berkata, Tuan, seorang gadis di luar wilayah rahasia mengatakan dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk menemukan Anda. Bawahannya bertanya kepadanya ada apa. Dia mengatakan wanita Anda dibawa pergi dengan paksa. Tan Yun yang mabuk dan kabur terbangun selama beberapa menit. Dia memandang Mu Mengyi yang sama bingungnya, Zhong Wuxiao dan Shen Subing, dan berpikir dalam hati, semua wanitaku ada di sini. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya tiba-tiba berubah dan tiba-tiba bangkit. Dengan tergesa-gesa, dia meraih lengan Song Huixin dan mendesak, katakan, beritahu aku secara spesifik. Tuan, Anda menyakiti bawahan Anda. Wajah Song Huixin penuh dengan rasa sakit. Setelah Tan Yun segera melepaskan Song Huixin, dia berkata dengan jujur, gadis itu berkata, dia hanya bisa mengatakannya ketika dia melihatmu, dan dia juga ingin melihat Namong Ruksue. Baiklah saya mengerti. Tan Yun selesai berbicara, berteriak, Ruksue. Suara Tan Yun sangat keras, yang juga menjelaskan arti dari cemas. Dari kata-kata gadis itu bahwa dia ingin melihat Ruksue, dia bisa menebak bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Namong Yukin. Suara Tan Yun membangunkan semua orang dan juga Ruksue. Patriark, kamu, jangan menunggu kata-kata Namong Ruksue. Tan Yun berkata, kakakmu mengalami kecelakaan. Ikutlah denganku. Tan Yun menghilang dari udara tipis dari gedung giok, muncul di alun-alun, dengan Ruksue dan pergi ke istana surgawi. Wosh, wosh, wosh. Shen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian dan Taixianer semuanya menyapu 9.999 langkah dan terbang ke istana surga. Tunggu, ini saluran pribadi organisasi pembunuhanku. Tidak ada yang bisa masuk tanpa perintah tuannya. Song Huixin langsung memblokir gerbang istana surgawi dan menghentikan kelima wanita itu. Namong Yukin adalah saudara perempuanku. Mu Mengyi berkata dengan cemas, minggir. Minggir. Zhong Wuxiao dan Taixianer berkata dengan dingin dan marah. Ketika Song Huixin ragu-ragu, Suyu berkata, Huixin, biarkan mereka masuk. Ya, bawahan patuh. Song Huixin berkata dengan hormat. Di dalam hatinya, Suyu adalah mantan tuannya, dan dia masih patuh. Selain itu, dia keras kepala dan tahu bahwa jika Tan Yun ada di sini, dia juga akan membiarkan kelima wanita itu masuk ke istana. Kamu belum melewati lorong itu, aku akan menunjukkan jalannya. Setelah Song Huixin meninggalkan kalimat, dia memimpin memasuki istana. Kemudian kelima wanita itu mengikuti dan menghilang di depan orang banyak. Seluruh alun-alun Tiangong gempar. Bagaimana situasinya? Bukankah Namong Yukin adalah orang suci dari istana peri abadi? Kapan dia menjadi saudara perempuan dari istri patriark? Iya. Suara orang-orang melayang di telinganya. Ketika Tuoba Yingying hendak berbicara, Suyu perlahan bangkit dari tempat duduknya, diam. Kerumunan segera diam. Meskipun di mata publik, tidak ada jejak Dantai Xuanzong dari penampilan Suyu, mereka menemukan dari mata Suyu. Suyulang berkata dengan suara, saya dapat memberitahu Anda apa yang terjadi.
Ketika Tan Yun menyembah langit dan bumi dengan Namong Yukin sebelum dia bergabung dengan Huang Fu Shengzong, dia dipisahkan secara paksa dan dibawa pergi. Kamu tidak perlu mengurus identitas lain Namong Yukin. Kamu hanya perlu ingat bahwa dia adalah tunangan dari patriark saya saat ini. Apakah kamu mengerti? Semua orang berbicara serempak, dan suaranya mengejutkan, bawahan dan murid mengerti. Pada saat yang sama, Tan Yun memimpin Namong Ruksue dan terbang ke langit dan mendarat di rumput subur di bawah pintu keluar tempat rahasia Huang Fu. Wosh! Song Huixin dan Mu Mengyi, 5 wanita, juga jatuh dari langit. Tan Yun segera melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti langit di luar alam rahasia. Dia menemukan seorang gadis rok putih. Dia tampak cemas dan mondar-mandir dalam kehampaan. Dia berteriak sedih, di mana orang-orang di dalam? Apakah mereka semua mati? Aku memintamu untuk memanggil Tan Yun. Kenapa kamu belum memanggil? Ledakan. Dengan suara keras, setelah pintu tempat rahasia dibuka, Tan Yun memimpin terbang keluar bersama Namong Ruksue. Kemudian Mu Mengyi dan beberapa wanita juga keluar dari pintu alam rahasia. Kamu siapa? Tan Yun mengerutkan kening dan menemukan bahwa dia tidak mengenal gadis di depannya. Namun, Tan Yun dapat melihat bahwa gadis di depannya adalah kekuatan 7 tingkat untuk bertahan dari perampokan. Itu pasti binatang. Tan Yun, aku Xiao Bai, kata gadis berbaju putih, dan dia berubah menjadi raksasa dengan ketinggian 500 kaki. Kepala harimau, tubuh singa dan ekor naga ditutupi dengan rambut panjang berwarna putih dan sepasang sayap seputih salju. Tan Yun melihat sekilas bahwa ini hewan Yukin, binatang suci singa dan harimau. Xiao Bai, aku mengenalimu. Tan Yun buru-buru berkata, ceritakan apa yang terjadi pada Yukin. Xiao Bai berkata dengan suara menangis, Tan Yun, pernikahan antara tuanku dan kotoran anjing Ruyan Chen lebih cepat dari jadwal. Wanita muda itu dibawa ke dinasti suci Namong oleh Suge Yu dan Duan Changtian 4 tahun lalu. Bersama Ruyan kotoran anjing dan kotoran anjing tua ayahnya. Sial, setelah Tan Yun berteriak dengan marah. Ada 8 bulan dan 17 hari lagi. Xiao Bai berkata dengan jujur. Tan Yun buru-buru melihat kembali ke Song Huixin, seberapa jauh dari dinasti suci Namong. Tuan, dengan kekuatan domain ilahi, Anda harus terbang paling cepat selama 10 bulan. Apa? Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Xiao Bai, bagaimana kamu bisa memberitahuku sekarang? Xiao Bai berkata dengan salah, apa yang kamu teriakkan? Apakah kamu pikir aku mau? Aku ingin menemukanmu lebih dari 3 tahun yang lalu, tetapi orang-orang Suge Yu menemukanku dan mengunciku. Aku masih putus asa untuk melarikan diri dan memberitahumu. Yah, aku bersalah padamu. Tan Yun berteriak, pria besar, ayo. Itu tuannya. Setelah singa naga emas terbang keluar dari menara suci yang indah di depan Tan Yun, ia berubah menjadi raksasa 600 kaki dari langit, dan dipenuhi dengan nafas 8 langkah periode perampokan. Jelas, pria besar di menara suci 8 lantai telah dipromosikan di tingkat ke-8 dewasa keperampokan. Mengki, Xiao, Xianer, Su Bing, dinasti suci Namong berbahaya, kamu tidak bisa mengikutiku. Setelah Tan Yun meluncur di punggung singa naga emas, dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku pasti akan membawa Yukin kembali.